Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Dia yang sudah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam, dan dari dirinya dia menciptakan pasangannya, Hawa. Bertakwa, dan dia memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan jagalah hubungan kekerabatan di antara kalian. Sungguh Allah sangat dekat, selalu menjaga dan mengawasi. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bersabda, Aku Allah, aku adalah Ar-Rahman yang menciptakan hubungan kekerabatan di antara kalian dan menamakan hubungan itu dengan namaku. Maka barang siapa yang menjaganya, dia sudah menjaga hubungannya denganku. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, sebanyak makhluk ciptaan Allah di langit dan di bumi, dan sebanyak yang Allah kehendaki dengan keberkahan di dalamnya. Tidak lupa juga selalu kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, idola umat manusia, suri tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah sampai kepada kita yang mengaku setia kepada ajaran tauhid yang dibawanya dan selalu menjaga amal-amalan yang dicontohkannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun hapunten upami tutiasa ngaduikeun dina bahasa Sunda anu luar biasa. Tadi sapertos Kang Sansan ya, Kang Sansan hebat pisan, itu luar biasa. Bahasa Sunda itu undak usuknya, meskipun saya orang Cianjur tetapi tetiasa gitunya nyarios dalam bahasa Sunda yang fasih seperti Kang Sansan. Mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi intisari yang akan disampaikan. Dan saya turut bergembira ngahaturkeun nuhun atas prasangka baik yang disampaikan kepada saya untuk bisa menghadiri acara yang luar biasa ini. Silaturahim keluarga Bapak Ito Jayadiharja dengan tema menguatkan tradisi, apa ya tadi, ngajagi tradisi, ngiatkeun generasi tur miharep berkah. Insya Allah ini semua sudah wajah-wajah ahli surga ya, yang amin ya Allah ya rabbal alamin, yang tentu saja semua ini dibuat untuk memang tujuannya adalah hari akhirat. Jadi semua itu
merupakan perjalanan. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Perjalanan kepada satu titik, dan titik itu adalah kematian. Maka semua yang hadir di ruangan ini menuju kepada titik tersebut. Dan Allah sudah memberikan contohnya. Tadi Kang Dodi menayangkan, Kang Ferry sudah menayangkannya ya. Jadi itu adalah contoh, itu adalah masa depan kita. Untuk masa depan itu biasanya orang-orang selalu berlomba-lomba untuk mempersiapkan supaya mendapatkan masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang katanya ya. Untuk urusan dunia saja orang berlomba-lomba mengerahkan semua kemampuannya ya, baik ilmu, tenaga, harta, kedudukan, mengarahkan semuanya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang gemilang itu. Tetapi sesungguhnya kegemilangan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman. Karena itulah intinya, segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman hanya akan berlaku di dunia saja. Tidak akan pernah bisa kita membawa segala yang sifatnya duniawi, segala yang sifatnya materialistis kepada kehidupan akhirat. Allah sudah mengingatkan kita. Kita sudah sama-sama hafal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh saya jadi hilaf di hadapan Kang Ferry mah, Kang Ferry. Ya ayyuhalladzina amanu taqu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi wahai orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, sudahkah kalian mempersiapkan masa depan? Apa yang akan menjadi bekal kalian untuk masa depan itu? Wal tanzur ma qaddamat lighad. Lighad yang dimaksud adalah hari akhirat. Masa depan kita adalah hari akhirat. Untuk itu kita sudah mempersiapkan apa? Dan saya lihat di sini keluarga besar Bapak Ito ini luar biasa sudah mempersiapkan itu semua dengan menjaga tradisinya. Tadi kita sudah menghadirkan, menyampaikan segala sesuatunya. Kita selalu ingat bahwa kita ini orang Sunda dan kita selalu berkomunikasi di dalam bahasa Sunda gitu ya. Mudah-mudahan tradisi itu bisa dikuatkan oleh generasi berikutnya, dilanjutkan lagi oleh generasi berikutnya gitu ya. Nah, tetapi kalau silaturahimnya tersendiri, silaturahim, silah itu menautkan, menguatkan gitu ya, dan rahim itu adalah kasih sayang. Jadi saling menautkan kasih sayang di antara semua ini gitu ya, dimulai dengan keluarga besar Haji itu, dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita pun harus menebarkan tali kasih itu kepada sesama umat manusia di seluruh dunia, tentu saja ya, di seluruh dunia. Dan itu bisa memungkinkan kita lakukan karena sekarang mah zaman sosmed. Jadi meskipun kita tidak pergi secara fisik ke luar negeri, tetapi kita bisa berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia itu melalui sosmed. Makanya untuk generasi muda, adik-adikku, anak-anakku, baik-baiklah dalam menggunakan sosmed ini, karena kalian berada di zaman itu. Dan kalau salah-salah menggunakannya, itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan, kemudorotan gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakannya sesuai dengan panduan, sesuai dengan aturan orang-orang beriman, maka semua itu bisa juga bernilai ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku yang tersayang, adik-adikku yang disayangi karena Allah, saya dulu adalah seorang yang aktif seperti tadi kan sampaikan, masih aktif di dunia musik. Dan dunia musik itu hubungannya dengan keduniaan gitu ya. Saat saya masih mengejar dunia, mengejar popularitas, mengejar apapun yang dianggap berharga oleh manusia di dunia gitu, saya berusaha mengejarnya. Tetapi pada akhirnya ternyata semua itu tidak ada artinya. Semua itu malah menempatkan saya pada kebinasaan, menempatkan saya kepada keburukan gitu ya. Tetapi
Setelah semua itu saya lalui gitu, Allah memberikan hidayah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dan kemudian Allah melembutkan hati saya untuk bisa menerima hidayah tersebut, memberikan taufik dengan keperkasaannya untuk saya bisa memperbaiki diri. Saya menyampaikan ini bukan untuk menggurui gitu ya, tetapi sharing untuk sama-sama kita bekerja sama, karena Allah memerintahkan kita untuk bekerja sama. Bekerja sama di dalam Islam adalah tawasau. Kita sudah sering mendengarkan ya, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu artinya kita masing-masing dari kita harus saling bekerja sama. Apalagi di dalam sebuah ikatan keluarga besar, kerjasama itu amat sangat dipentingkan, amat sangat diperlukan. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Seperti tadi yang disampaikan Kang Sansan ya, anu jauh dideketkan, anu geus deket dilayetkeun, anu geus layet dipahetkeun, anu geus pahet silih dedetkeun. Jangan ya, jangan silih dedetkeun, tetapi tadi anu geus pahet disilih wangikeun ya ngabari ya. Jadi saling memuliakan. Itulah tradisi Sunda, dan itu selaras banget dengan nilai-nilai keislaman. Saling mewangikan itu ya, silih wangi itu, sampai kita punya angkatan bersenjata silih wangi itu kan luar biasa. Itu adalah silih wangikeun, saling memuliakan. Saling memuliakan itu adalah ikramul muslimin. Jadi orang-orang Sunda itu kalau bisa mengamalkan tradisinya itu luar biasa sekali. Dia akan lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan itu adalah nilai keislaman yang sangat mulia, sangat utama. Rasulullah mencontohkan itu, bagaimana beliau lebih mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri. Sampai-sampai di akhir hayatnya pun Rasulullah bukan mengingat dirinya sendiri, tetapi yang Rasulullah ingat adalah ummati, ummati, ummati. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, timpakan kepadaku saja sakitnya sakaratul maut, jangan timpakan kepada umatku. Jadi betapa dahsyatnya Rasulullah mempunyai kepribadian itu, dan orang Sunda mempunyai tradisi seperti itu, lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan saudara-saudaranya daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan itu bisa kita jalankan, dan saya yakin keluarga Pak Itosi sudah bisa menjalankan itu ya, karena memang sejak kecil diperkenalkan kepada nilai-nilai keislaman, sehingga saat sesuatu yang dicontohkan untuk diamalkan, disampaikan, tentu saja hal itu mudah sekali untuk dilakukan gitu ya. Dan mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan sama Allah. Seperti disampaikan Kang Sansan tadi, ini adalah sebuah rangkaian, salah satu rangkaian kehidupan kita yang dijalani kemarin, beribadah puasa. Dan puasanya itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tentu saja keluarga Pak Haji Ito ini luar biasa, sudah mengamalkan itu sesuai dengan syariat Islamnya. Pada akhir Ramadan itu Allah berfirman bahwa yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul yusra, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian semua, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian semua. Maka bila kalian sudah mencukupkan bilangan puasanya, karena kemarin kita ada yang bukan berselisih ya, tapi ikhtilaf, ada yang memulai di hari Rabu tanggal 18 bulan lalu, ada juga yang tanggal 19-nya. Tetap jadi lebarannya berbeda, tetapi pada akhirnya hitungannya kita sama-sama menggenapkan hitungan puasa kita di 30 hari ya. Dan itu bukan masalah, karena yang satu menggunakan metodenya hisab, yang satu ruqyat, itu tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan itu pada suatu saat menjadi hidayah, menjadi
tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Meskipun kita berbeda-beda dalam pemahaman gitu ya, tetapi kita tetap tauhidnya dikuatkan oleh amal-amalan yang kita lakukan. Setelah itu pada ujung harinya walitukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Kita pun mengumandangkan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau kita meresapinya, kalau kita benar-benar merenungkannya, kalimat Allahu akbar di sana bukan berarti hanya mengagungkan Allah saja, tetapi di dalamnya juga terkandung makna untuk bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas segala petunjuk yang Allah sudah berikan kepada kita. Orang-orang yang mengaku di dalam dirinya ada iman, menyempurnakan petunjuknya bagi segala urusan ibadah kita. Dan untuk itu, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan mendapatkan petunjuk, maka agungkanlah nama Allah. Dan kita sudah melakukan itu semua. Lantas setelah itu semua kita lakukan, apakah kita kembali kepada kehidupan sehari-hari yang melupakan Allah, sering melupakan Allah, sering melalaikan kewajiban kita untuk beribadah seperti yang diperintahkan Allah? Tentu saja tidak. Saya yakin teman-teman semua sudah memprioritaskan kehidupan dirinya semua itu hanya untuk Allah. Karena Allah pun menyampaikan setelah itu semua dilalui, maka Allah sudah membersihkan diri kita. Insya Allah seperti yang Kang Sansan tadi sampaikan, bahwa kita sudah dibersihkan sama Allah. Kalau kata Pertamina, kembali ke nol ya, gitu ya. Kita memulai lagi dari nol. Bagaimana kita menuju Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kalaupun tidak, itu semuanya rahasia Allah. Tetapi saat kita sudah menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, seperti firman Allah yang Allah firmankan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Saat Allah sudah membersihkan kita, mengembalikan kita ke nol, menjadikan kita kembali kepada fitrah. Kita sering menyebutnya kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Ternyata Allah menjelaskannya bahwa fitrah itu adalah, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, secara hanif, secara lurus, sepenuh jiwa raga hadapkan kepada agama Allah. Karena itulah Allah menciptakan kita semua sebagai fitrah, bahwa semua fitrah umat manusia itu pada awalnya adalah Islam. Karena dulu di alam azali itu Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian semua? Dan kita mengaku bahwa benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Setelah itu kita lupa bahwa kita pernah siapa yang masih ingat janji itu? Kita pasti lupa semuanya. Karena itu janji itu kita ucapkan di alam ruh saat kita baru pertama kalinya ditiupkan ruh kepada kita. Dan Allah bertanya sebelum masuk kepada jasad kita, kepada diri kita, Allah bertanya dulu kepada roh kita, apakah aku ini benar Tuhan kalian semua? Dan kita sudah mengaku bahwa Allah adalah Tuhan kita. Nah setelah itu Allah memberikan ingatan, memberikan ilmu, memberikan amanat-amanat untuk diamalkan gitu ya. Dan kita semuanya itu bagaimana cara mengingatnya? Allah memberikan semua petunjuknya, pengingatnya itu di dalam Al-Quranul Karim, yang tentu saja semua itu sudah sama-sama dipelajari oleh keluarga Bapak Ito ini ya.
Dan itu semua maka kata Allah, karena berdasarkan fitrah itulah aku menciptakan kalian semua. Sungguh tidak ada yang berubah dengan ciptaan Allah. Jadi tidak akan pernah ada yang berubah, bahwa fitrah kita ini adalah umat Islam. Makanya dalam perjalanannya kita tentu mempunyai hawa nafsu, sering belok ke kiri ke kanan, berkeliling dan tidak karuan gitu ya. Allah mengingatkan lagi. Ibadah, segala ibadah yang kita diharuskan oleh Allah, diwajibkan oleh, bukan untuk membebani kita. Seperti tadi, Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kita, tetapi Allah menginginkan kemudahan. Kemudahan itu berupa apa? Berupa ibadah. Itulah yang diwajibkan kepada kita. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan sama Allah kecuali, dan jin itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu tidak hanya saja ibadah mahdoh, tetapi ghair mahdoh. Kita hadir di sini sama-sama duduk berkhidmat, melembutkan hati untuk sama-sama bersilaturahim dengan keluarga satu sama lain. Yang saya yakin kalau masing-masing dari yang hadir di sini ketemu di jalan gitu, kayak akan siapa ini lupa pasti ya. Tetapi dengan kesempatan seperti ini, apalagi dengan name tag, saya lihat name tagnya ada yang pink, ada yang biru gitu ya. Artinya itu untuk mengidentifikasi nanti kalau sudah ketemu di jalan, tidak sudah lagi memakai name tag ya, tetapi sudah ingat, oh ini ya, ini adalah saudara kita. Dan itu tadi, saudara kita itu harus dimuliakan oleh kita, harus lebih diutamakan daripada diri kita. Saat itu semua terjadi, maka lengkaplah bekal kita untuk menempuh hari akhirat. Saat Allah bertanya, ya Allah, kami sudah melakukan semua yang Engkau perintahkan, ibadahnya itu ya, semua di rukun Islam sudah kita lakukan, dan kami pun sudah mengamalkan syiar-syiar Allah, termasuk salah satunya adalah silaturahim, menjaga kemuliaan, menjaga tali kekerabatan di antara kami. Setelah itu saat kita menghadap Allah di kemudian hari, kita bisa berbangga hati dan bisa percaya diri menghadapi Allah, karena kita sudah yakin bahwa Allah sudah menyempurnakan petunjuknya untuk kita semua, menyempurnakan amal soleh kita, menyempurnakan iman kita untuk kembali kepada Allah. Sakitu anu tiasa kadugikeun, segala rupi kebenaran hanya milik Allah, segala kesalahan murni dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya ingin juga menyampaikan doa untuk yang tidak bisa hadir saat ini ya gitu, ataupun misalnya hadir di sini tetapi gaduh kararepat, gaduh karisau, kabimbang gitu ya, berupa penyakit atau apapun gitu. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lapangkan segala sesuatunya, yang dimudahkan segala penyelesaiannya, terutama untuk saudara-saudara kita yang sakit seperti Kang Yoto Sunyoto, Kang Itang Soleh, Kang Dodi Rosyadi. Semoga beliau semua disembuhkan, dilapangkan jalan kebaikannya gitu ya. Dan untuk kita semua, mari kita sama-sama berkhidmat, menundukkan kepala kepada Allah untuk bermohon kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa wajhikal karimi wa adimi sultanik. Rabbi adkhilni mudkhalas sidqi wa akhrijni mukhrajas sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bersyukur, karena sungguh Engkau sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Engkau akan menambahkan nikmat kepada siapapun yang bersyukur. Jadikanlah kami orang seperti itu ya Allah. Jadikanlah segala amal ibadah kami
Engkau limpahkan pahalanya bagi orang tua kami dan keturunan kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Rabb. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang milik kami, semuanya milikmu ya Allah, dan kami akan kembali kepadamu. Maka mudahkanlah segala kebaikan di dunia dan akhirat untuk kami. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Ya Allah ya Rabb, Engkau sungguh maha berdiri sendiri, Engkau tidak memerlukan siapapun. Perbaikilah keadaan kami ya Allah. Jangan Engkau serahkan segala urusan kami kepada kami tanpa mendapatkan pertolongan sedetik pun darimu ya Rabb. Mudahkanlah segala urusan kami dalam memperbaiki ibadah kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami juga bermohon kepadamu, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, lapangkanlah jalan saudara-saudara kami yang sedang ditimpa kesulitan, yang sedih gembirakanlah, yang lemah kuatkanlah, yang sakit sehatkanlah. Ya Allah ya Rabb, sehatkanlah semua saudara-saudara kami yang sakit ya Allah, mudahkanlah segala urusannya. Ya Allah ya Rabbi, hanya kepadamu kami bersyukur. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhirul da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai satu titik